Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eva Febriani Kartikasti dari kelas Ekonomi Syariah B. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sebuah materi yaitu tentang sejarah turunnya Al-Quran. Nah, pada materi kali ini apa sih yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu pengertian turunnya Al-Quran. Yang kedua, tahapan turunnya Al-Quran. Yang ketiga, pendapat para ulama tentang tahap-tahap turunnya Al-Quran. Dan yang keempat, ayat pertama dan terakhir yang diturunkan. Yang kelima, yaitu hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Untuk yang pertama yaitu pengertian turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa besar sekaligus menyatakan kedudukannya bagi penghuni langit dan bumi. Secara majazi, turunnya Al-Quran diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara dan sarana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat diketahui oleh para malaikat di Lauhul Mahfuz dan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hatinya yang suci. An-Nuzul secara bahasa berarti al-hulul, yaitu penurunan. An-Nuzul juga bermakna bergeraknya sesuatu dari atas ke bawah. Dengan demikian, An-Nuzul adalah proses turunnya pemberitaan dengan melalui lafaz-lafaz dalam bentuk huruf. Jadi yang dimaksud turunnya yang membawa Al-Quran baik turunnya ke langit dunia maupun kepada Nabi Muhammad SAW oleh karena Al-Quran memiliki 3 periode, yaitu 1. Ketika di Bait Al-Mahfuz atau Lauhul Mahfuz. Yang kedua, kemudian diturunkan ke langit dunia atau Bait Al-Izzah. Yang ketiga, yaitu kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu tahap turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran yang pertama yaitu turunnya Al-Quran sekaligus pada bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan atau permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran dalam ayat di atas adalah permulaan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Permulaan turunnya Al-Quran itu dimulai pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan yang merupakan malam yang diberkahi. Yang kedua yaitu turunnya Al-Quran secara bertahap atau berangsur-angsur. Allah berfirman dalam Quran yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu, wahai Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 192-195. Ayat tersebut menyatakan bahwa Al-Qur'anul Karim adalah kalam Allah dengan lafaznya yang berbahasa Arab dan bahwa telah menurunkannya ke dalam hati Rasulullah SAW dan bahwa turunnya ini bukan turun yang pertama kali ke langit dunia, tetapi yang dimaksudkan adalah turunnya Al-Quran secara bertahap. Quran turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah menurut pendapat yang kuat dan 10 tahun di Madinah. Masuk pada tema yang ketiga yaitu pendapat para ulama tentang tahap-tahap turunnya Al-Quran. Mazhab pertama, pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama serta yang dijadikan pegangan oleh umumnya ulama. Yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran ialah turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah di langit dunia agar para malaikat menghormati kebesarannya. Kemudian sesudah itu Quran diturunkan kepada Rasul kita Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun sesuai dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian sejak ia diutus sampai wafatnya. Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia atau Darul Izzah pada malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan dengan cara berangsur-angsur sepanjang kehidupan Nabi Muhammad SAW setelah beliau diangkat menjadi Nabi di Mekah dan di Madinah
sampai wafat beliau. Banyak para ulama yang mengatakan bahwa pendapat yang pertama ini ialah pendapat yang paling mendekati kebenaran berdasarkan satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya. Mazhab yang kedua yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran adalah permulaan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah dimulai pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan yang merupakan malam yang diberkahi. Kemudian turunnya itu berlanjut secara bertahap sesuai dengan kejadian dan peristiwa selama kurang lebih 23 tahun. Dengan demikian, Quran hanya satu macam turun, yaitu turun secara bertahap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu ini merupakan pendapat dari Asy-Syafi'i, mazhab yang kedua. Sebab tersebut dinyatakan di dalam Al-Quran, dalam Quran surat Al-Isra ayat 106 yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Selanjutnya yaitu mazhab yang ketiga, berpendapat bahwa Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia selama 23 malam Lailatul Qadar, yang pada setiap malamnya selama malam-malam Lailatul Qadar itu ada yang ditentukan Allah untuk diturunkan setiap tahunnya, dan jumlah wahyu yang diturunkan ke langit dunia di malam Lailatul Qadar untuk masa 1 tahun penuh itu kemudian diturunkan secara berangsur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang tahun. Mazhab ini adalah hasil ijtihad sebagian mufassir. Pendapat ini tidak mempunyai dalil. Memasuki tema yang keempat, yaitu ayat pertama dan terakhir yang diturunkan. Di dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa ayat yang pertama turun ialah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Berdasarkan peristiwa besar itu, maka menurut pendapat yang terkuat mengatakan bahwa ayat yang mula pertama turun kepada Rasulullah SAW adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Selanjutnya ayat terakhir yang diturunkan. Sedangkan mengenai ayat yang terakhir diturunkan pula para ulama berbeda pendapat, sebagaimana ada sebagian yang mengatakan bahwa ayat yang terakhir diturunkan ialah surat Al-Baqarah ayat 281 yang berbunyi wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kami semua dikembalikan kepada Allah. Pendapat ini merupakan pendapat yang benar dan kuat menurut hasil seleksi para ulama, yang di antara tokoh Asy-Syafi'i. Pendapat ini dikutip dari seorang tokoh umat, Abdullah bin Abbas, yang diriwayatkan oleh Nasai dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, yang menyebutkan bahwa ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan ialah ayat wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Masuk pada materi yang kelima, yaitu hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang pertama yaitu untuk menguatkan hati. Allah sengaja menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur bertujuan untuk meneguhkan hati Rasulullah, sebab wahyu yang turun secara bertahap itu menurut peristiwa, kondisi, dan situasi yang mengiringinya tentu akan lebih kuat menancap dan terkesan di hati sang penerima wahyu tersebut, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu untuk menantang orang-orang kafir yang mengingkari Al-Quran.
Orang-orang kafir menganggap aneh jika kitab suci diturunkan secara berangsur-angsur, kemudian Allah menantang mereka untuk membuat satu surat saja yang sebanding. Ternyata orang-orang kafir tersebut tidak sanggup membuatnya seperti Al-Quran, apalagi untuk membuat satu kitab langsung, jadi dan lengkap. Yang ketiga, supaya mudah hafal dan dipahami. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur sangat mudah bagi manusia untuk menghafal serta memahami maknanya. Terlebih bagi yang buta huruf seperti orang Arab pada masa itu, sehingga hal ini membantu mereka menghafal serta memahami ayat-ayatnya. Yang keempat yaitu agar orang mukmin antusias menerima Al-Quran dan giat mengamalkannya. Kaum muslimin memang menginginkan serta merindukan turunnya ayat-ayat Al-Quran, apalagi ketika memerlukannya karena ada peristiwa yang sangat menuntut penyelesaian wahyu. Seperti halnya tentang ayat-ayat mengenai kabar bohong yang disebarkan oleh kaum munafik untuk memfitnah Bunda Aisyah dan ayat-ayat tentang li'an. Yang kelima yaitu mengiringi kejadian di masyarakat secara bertahap dalam menetapkan suatu hukum. Al-Quran itu diturunkan secara berangsur, yakni dimulai dari masalah-masalah yang sangat penting, kemudian menyusul masalah penting. Prioritas masalah yang pertama kali adalah di dalam Al-Quran yaitu tentang keimanan kepada Allah, malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, pada Rasulnya, dan iman kepada hari akhir, kebangkitan dari kubur serta surga dan neraka. Dalil-dalil rasional turut mendukung dengan tujuan untuk mencabut kepercayaan jahiliyah yang sudah sekian lama menancap di hati orang musyrik. Lalu dalil tersebut juga digunakan untuk ditanami atau mengganti dengan benih-benih akidah Islamiyah. Begitulah Al-Quran diturunkan sesuai dengan kejadian yang mengiringi perjalanan jihad panjang kaum muslimin dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya untuk menjadi hujah bagi dan menjadi undang-undang bagi umat manusia. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga pada pertemuan kali ini kita bisa memahami tentang sejarah turunnya Al-Quran dan kita juga bisa mengambil hikmah tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Akhirnya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.